Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Kali ini datangnya dari Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau memberikan tanggapan terkait berita yang disiarkan oleh Trans 7 mengenai yang dianggapnya perbudakan di pesantren Islam atau santri yang berada di pesantren dianggapnya perbudakan. Itu yang ditayangkan oleh Trans 7. Nah, Kiai Haji Lutfi Basori menjelaskan tentang perbudakan ini yang sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali ya kalau nggak salah. Mungkin untuk lebih jelasnya, lebih detailnya dan penjelasan yang begitu gamblang dan sangat-sangat masuk di akal. Ini videonya dari tanggapan beliau, Kiai Haji Lutfi Basori. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri judul tema sekarang ini adalah setelah habaib dihujat, selanjutnya para kiai. Arahnya begini, kalau kita melihat medsos dan kita mencermati bagaimana maraknya saat terakhir ini bahwa sebagian netizen ini menghujat pelaksanaan khidmat para santri kepada kiainya atau kepada pondok pesantren yang akhir-akhir ini dikatakan itulah perbudakan di dunia pesantren. Ini sesungguhnya adalah hujatan kepada para kiai, karena di Indonesia ini rata-rata yang namanya pesantren itu diasuh oleh para kiai. Tatkala kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji, hadal kitab min maraji'il ulama an-nahdiyyin. Kitab ini termasuk dari rujukan para tokoh kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budaknya orang yang mengajari aku satu huruf. Insya'a ba'a, kalau mau ia akan menjual, wa insya'a a'taqa, dan kalau ia mau aku akan dimerdekakan, wa insya'a istaraqa, atau kalau ia mau juga aku tetap dijadikan budak. Ini ajarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sudah dikenal ratusan tahun di lingkungan pesantren, baik dari kalangan para kiai maupun para santri. Jadi para santri itu hakikatnya sangat ikhlas. Andai kata diperintahkan oleh para pengasuh di pesantren-pesantren itu untuk berkhidmat, macam-macam khidmat, dan mereka tidak merasa keberatan. Sekalipun andai kata dikatakan ini budaknya kiai, itu tidak masalah, karena kiai-kiai itu juga dulunya adalah santri dari guru-gurunya. Begitulah estafet kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini dunia pesantren. Nah, karena ada kasus pesantren yang diberi cobaan oleh Allah, sekarang sebagian pembenci Islam atau Islamofobia ini yang diserang adalah para kiai dan para santri dengan bahasa-bahasa perbudakan di lingkungan pesantren harus dihapuskan. Semoga umat Islam semakin sadar. Beberapa waktu yang lalu itu dunia para habaib yang dihujat, sekarang giliran dunia para kiai yang menjadi sasaran caci maki mereka. Siapakah mereka? Tentu umat Islam akan berpikir dua kali lipat
agar tidak terjebak kepada fitnah-fitnah di luar orang-orang Islam. Karena sesama muslim, baik kalangan para habaib atau kalangan para kiai dan juga para santri serta jamaah pengajian dimanapun berada, hakikatnya adalah saudara di dalam berukhuwah Islamiyah. Semoga bermanfaat. Masya Allah, penjelasan luar biasa dari Kiai Haji Lutfi Basori. Jadi intinya sejak dulu sebetulnya sudah ada tradisi seperti itu ya, khidmat seorang santri atau anak didik atau murid kepada gurunya, kepada kiai. Dari zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan yang dibacakan Kiai Haji Lutfi Basori tadi itu kalamnya atau bicaranya, omongannya Sayyidina Ali. Jadi istilah perbudakan itu sudah ada menurut beliau dari dulu. Hanya saja narasi yang disampaikan oleh Trans 7 itu seolah-olah perbudakan yang sangat hina. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan juga beliau memberi judul setelah habaib dihujat, selanjutnya para kiai. Sekali lagi tujuannya ingin melemahkan Islam. Dulu habaib yang difitnah, dicaci maki, dihujat. Sekarang giliran kiai-kiainya. Selanjutnya, kalau ini terus berjalan, Islam yang akan diserang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.